Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di YouTube saya, Joseph Nenggolan dari kelas 12-1. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang isi novel yang berjudul Hadiah Kecil dari Tuhan. Penasaran? Yuk kita simak pembahasan berikut ini. Selamat menonton. Nah, judul novel yang saya bawakan yaitu Hadiah Kecil dari Tuhan. Penulis novel ini yaitu oleh Adi Rustandi, SPD. Sedangkan penerbit dari novel ini yaitu J2. Kota penulis dari novel ini yaitu dari Bandung, Jawa Barat. Sedangkan kota penerbit dari novel ini yaitu dari Jakarta di Cipayung. Nah, tahun terbit novel ini yaitu tahun 2013. Jumlah halaman dari novel ini yaitu sebanyak 320 halaman. Desain cover dari novel ini yaitu oleh Oleh Manus. Ukuran dari novel ini yaitu 13 cm x 19 cm. Oke, sekian dulu pembahasan tentang identitas novel. Selanjutnya kita masuk pada isi novel. Yang pertama, terdapat ringkasan novel. Nah teman-teman, kisah ini bermula dari satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga. Yang pertama ayahnya yang bernama Pak Ramlan, yang kedua bernama Bu Tari, dan 2 anak perempuan. Anak pertama bernama Hana, dan anak yang kedua bernama Salma. Nah, seperti pada tahun-tahun sebelumnya, mereka melaksanakan malam pergantian tahun dengan penuh semangat dan penuh keceriaan. Mereka melaksanakan ibadah pada Masjid Pusdai. Nah, setelah mereka melaksanakan ibadah pada Masjid Pusdai, mereka menyaksikan dan menikmati malam pergantian tahun itu, di mana mereka melihat banyak sekali bintang-bintang, khususnya bintang Sirius yang dapat dilihat pada awal Januari. Nah, setelah itu juga mereka juga menikmati banyak sekali kembang api dan trompet-trompet yang memeriahkan acara malam tahun baru itu. Setelah itu, besoknya mereka pergi ke lapangan gazebo, tepatnya di depan gedung sate di Bandung, Jawa Barat, hanya untuk berjalan-jalan. Nah, sepulangnya dari sana, Pak Ramlan pergi melanjutkan kerja dan ia pergi membutuhkan rumah Pak Adi dan Bu Siti yang gentengnya bocor. Nah, teman-teman, singkat cerita, ternyata Bu Siti datang dengan panik kepada Bu Tari dan anak-anaknya untuk memberitahukan kabar bahwa Pak Ramlan ternyata saat membutuhkan genteng di rumahnya, ternyata ia jatuh dan kepalanya mengeluarkan darah, dan mereka pun membawanya ke rumah sakit. Ramlan pun dinyatakan koma. Dan beberapa hari kemudian Pak Ramlan dalam keadaan yang baik, dan tiba-tiba Pak Ramlan pun terasa sesak nafas hingga pada akhirnya Pak Ramlan pun dinyatakan meninggal dunia. Kejadian itu memukul banyak sekali keluarga mereka, termasuk yaitu Bu Tari sekaligus istrinya dan juga kedua anak perempuannya Salma dan Hana. Nah teman-teman, beberapa waktu berjalan setelah Pak Ramlan meninggal dunia, Bu Tari pun melihat kesembuhan hati anak perempuan pertamanya yang bernama Hana, yang ingin bercita-cita sekali menjadi seorang guru. Ia tidak dapat melanjutkan sekolah di tingkat SMA karena kebutuhan ekonomi mereka yang cukup rendah. Jika dia bersekolah, maka adiknya tidak dapat bersekolah. Maka ia memutuskan 5 tahun yang lalu untuk tidak bersekolah lagi untuk membantu perekonomian keluarganya. Dan ia hanyalah lulusan sekolah menengah pertama atau SMP. Setiap hari, Hana berjualan nasi bungkus di pasar. Dan ternyata teman-teman, ide Bu Tari dan Salma ternyata berhasil untuk memberikan Hana kejutan. Ia pun diberikan 2 kejutan. Kejutan yang pertama yaitu dia diajak jalan-jalan ke perpustakaan. Yang kedua yaitu ia didaftarkan ke ujian persamaan KTC. Ia pun sangat bersyukur dan ia tidak mau mengecewakan keluarganya. Ia setelah pulang berjualan, ia singgah ke perpustakaan untuk membaca buku. Karena jika membeli buku, mungkin memerlukan biaya yang cukup banyak. Nah, dan ia pun belajar selama 3 bulan lamanya. Tiba saatnya ia mengikuti ujian persamaan KTC. Dan ia pun dinyatakan lulus dengan nilai rata-rata 7,5 dan membuat bangga orang tuanya. Ia pun berpikir untuk melanjutkan cita-citanya dan ia pun mengikuti perkuliahan. Nah, untuk memasuki bangku perkuliahan, ia juga harus belajar dan melakukan hal yang sama setiap pulang dari berjualan nasi bungkus di pasar.
ia menyempatkan waktu untuk pergi ke perpustakaan membaca buku. Di sana, di perpustakaan, ternyata suatu hari ia berjumpa dengan teman SMP-nya selama 5 tahun yang lalu yang bernama Iqbal. Nah, ia pun menceritakan segala kehidupannya di mana ia tidak dapat melanjutkan sekolah dan orang tuanya yang meninggal dunia. Iqbal pun merasa terharu. Iqbal berjanji untuk menemui teman-teman SMP-nya yang lain untuk menjumpai Hana. Ternyata Iqbal pun membawa teman-temannya sesuai dengan janjinya. Ia membawa Badriah, Rahma, dan Desta, dan juga Andri dan juga teman spesialnya yaitu Raihan. Hana dan teman-temannya pun saling berduka menyambut mereka yang tidak berjumpa selama 5 tahun yang lalu. Teman-temannya telah berkuliah di tempat universitas yang berbeda dengan jurusan yang berbeda juga. Karena itu juga Hana ingin berkuliah dan ia pun memilih kuliah dengan jurusan bahasa Indonesia. Nah, mereka pun berpisah di perpustakaan itu dan Raihan pun ingin mengantarkan si Hana pulang ke rumahnya. Dan Raihan pun bertemu dengan ibunya Putari. Putari sangat menyukai Raihan. Beberapa waktu berjalan, tibalah saatnya Hana mengikuti ujian untuk masuk ke perkuliahan. Di saat itu juga, Salma adiknya juga mengikuti ujian nasional di SMP. Saat mereka pergi, Putari pun menitipkan pesan kepada Raihan yang sering datang ke rumahnya agar menjaga kedua putrinya. Nah, Raihan pun mengantarkan kedua anak Putari ke tempat sekolah mereka, dan setelah ia mengantarkannya, Raihan pun melanjutkan untuk pergi ke universitasnya untuk kuliah. Dan ia tidak bisa menjemput mereka lagi untuk pulang. Saat setelah ujian, Hana pun melihat banyak sekali panggilan-panggilan dari adiknya Salma untuk agar Hana cepat pulang ke rumah. Dan sesampainya ia di rumah, ia melihat banyak sekali orang-orang datang ke rumahnya yang ramai, dan ia melihat adiknya Salma sudah menangis di dalam rumah. Ternyata ibunya Putari meninggal dunia. Dan beberapa waktu berjalan setelah ibunya meninggal dunia, ia pun mengetahui bahwa ibunya meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Dan Hana pun tidak berjualan nasi bungkus lagi di pasar, melainkan ia membuka bimbingan les dan bersama dengan adiknya yang bernama Salma. Serta dibantu juga oleh teman-temannya yang SMP dulu, termasuk Raihan. Beberapa lama waktu berjalan, ternyata Salma menyukai sifat yang dimiliki oleh Raihan. Dan Salma mengatakannya kepada Hana, dan Hana pun sangat menangis dan tidak menyangka bahwa adiknya telah menyukai orang yang disukainya juga. Ternyata Hana pun juga menyukai Raihan. Setelah dia mengetahui bahwa Salma menyukai Raihan, Hana pun tidak menyakapi Salma selama 7 hari atau seminggu. Namun setelah itu juga mereka pun sarapan dan akhirnya Hana pun mengikhlaskan Raihan untuk bersamanya. Dan suatu hari Raihan memberitahu kepada Salma dan Hana bahwasannya ia akan pergi ke Jerman dan tidak tahu kapan pasti ia pulang ke Indonesia. Mereka pun sangat sedih, apalagi Salma yang sangat menyukainya. 2 tahun berlalu dan secara tiba-tiba Raihan datang ke Indonesia dan datang ke rumahnya Hana. Selama Raihan pergi, Salma selalu sakit dan tidak tahu apa penyebabnya. Hana pun meminta agar Raihan bisa bersama dengan Salma. Dan dengan berat hati, Raihan pun menerimanya walaupun ia menyukai Hana. Dan setelah Hana menjadi guru dan lulus di bangku perkuliahan, suatu hari Hana bertemu dengan Iqbal, teman SMP-nya dulu yang pernah dijumpainya di perpustakaan. Ternyata Iqbal membawanya pergi ke Mekah. Dan di sana Iqbal melamar Hana agar dia menjadi istrinya. Karena kesungguhan hati Iqbal, Hana pun menerimanya. Sepulang dari Tanah Suci, mereka pun melangsungkan pernikahan dengan adat Sunda. Dan setelah Hana menikah, Raihan pun berencana untuk menikahi Salma, adiknya Hana. Nah teman-teman, pesan moral yang saya dapat dari novel ini yaitu tetaplah semangat, terus belajar, dan jangan menunggu bagaimanapun kondisinya. Yakinlah suatu saat nanti rencana Tuhan lebih baik dari apa yang kita lakukan. Perbedaan dari novel ini yaitu kita diajarkan untuk selalu bersyukur, dan kalau banyak cobaan kita alami, tetaplah kita dalam dalamnya. Dan selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan dari novel ini cukup mudah dipahami dan sangat jelas. Nah, kekurangan dari novel ini yaitu tidak memberitahu bagaimana kabar selanjutnya tentang Raihan dan Salma saat menikah. Dan nilai yang terkandung dalam novel ini yaitu nilai budaya, yang dimana mereka melaksanakan pernikahan dengan adat Sunda, nilai agama, yaitu saat dia beribadah pada awal tahun baru, nilai etika, yaitu saat dia berpamitan dan bepergian, nilai estetika yaitu tindakan dan lapang gas ibu, nilai pendidikan yaitu saat dia memasuki bangku perkuliahan atau ujian-ujian dan akhirnya mengikuti ujian nasional,
nilai sosial saat Hana bertemu dengan teman-teman SMP-nya dan saling menyapa, dan masih banyak lagi. Kesimpulan dari novel ini yaitu menceritakan kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan dua anak perempuan tersebut harus berjuang keras untuk menggapai cita-citanya. Hingga pada akhirnya masing-masing dari mereka menemukan teman hidupnya yang tepat. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Dan jika kalian suka, silahkan like dan jangan lupa subscribe serta share ke teman-teman kalian agar mereka tahu. One more, thank you for watching my video. See you next time and bye-bye.